Ketika 2014, Pak Jokowi nggak mau Prabowo atau Gerindra masuk dalam koalisi. Karena Pak Jokowi maunya Gerindra tetap di luar, tetap berkuar-kuar, tetap semangat untuk maju di Pilpres 2019. Kenapa? Karena ya cara mengalahkan Prabowo itu gampang gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita di masa lalu yang mustahil untuk kita ubah. Kedatangan Prabowo Subianto ke podcast Deddy Corbuzier bagi saya sama seperti upaya mengubah masa lalu. Mustahil untuk dilakukan, tapi kalau mau dicoba ya silahkan, masa mau kita larang gitu ya. Dalam video yang hampir 1 jam itu, saya jadi teringat dengan seorang penjual panci, seorang pemuda penjual panci, dulu pernah datang ke podcast Deddy Corbuzier dan bercerita bahwa dalam sehari dia bisa menghasilkan 2,5 miliar rupiah omsetnya. Dan ketika nonton video itu saya jadi sangat terinspirasi begitu. Wah, enak juga ya 2,5 miliar per hari gitu. Mungkin saya bisa nih jualan panci, tapi nanti saingannya sama menteri panci gitu ya. Saya pernah terinspirasi itu. Tapi belakangan saya akhirnya tahu ada klarifikasi dari orang tersebut bahwa dia itu ternyata berbohong dengan klaim-klaimnya. Dan dia juga sudah mengajukan penurunan konten terhadap Deddy Corbuzier katanya. Jadi kemungkinan konten itu iklan gitu. Nah, kalau ngelihat video Prabowo dengan Deddy kemarin, saya curiga itu iklan juga gitu. Iklan jelang 2024, jelang kampanye. Karena apa? Karena saya curiga pertanyaan-pertanyaannya itu sudah lebih dulu disampaikan ke Prabowo, sehingga Prabowo siap untuk menjawab, sangat enjoy dan bijak sekali dalam setiap jawaban gitu. Sama seperti pertanyaan soal kenapa sampai mau menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi Prabowo ini menjawab dengan luar biasa. Ya dulu di Tiongkok tuh ada 2 kubu berseteru berperang, kemudian batal berperang dan bersatu membangun negeri. Kemudian di Amerika juga pernah ada 2 kubu berseteru bersatu untuk negeri karena untuk Amerika gitu. Nah di Indonesia juga sama. Yang penting sama-sama merah putih, sama-sama pengen mengabdi untuk Indonesia. Ya sudah, kita bergabung saja daripada berseteru. Kemudian disimpulkan, ada banyak komentar menyimpulkan bahwa Prabowo adalah orang yang rendah hati, seperti kata Deddy Corbuzier. Dan kemudian dia adalah orang yang mau mengalah. Terus terang saya ketawa dengan kesimpulan-kesimpulan itu. Karena apa? Saya sulit untuk melupakan bagaimana klaim kemenangan Prabowo di 2014 dan 2019. Sulit sekali. Karena itu legend banget lah gitu. Dan 2019 lalu itu Prabowo itu mengklaim kemenangan sampai provokasi, sampai ada upacara mengklaim dia sebagai presiden gitu, sudah jadi presiden. Sampai ada upacara siap presiden. Sampai ada acara kayak gitu. Kemudian gara-gara pidato-pidatonya itu kemudian berdemo berhari-hari dan sampai banyak yang mati. Banyak yang mati. Manusia loh ini, manusia banyak yang mati. Demo untuk Prabowo. Jadi kalau sekarang diklaim bahwa Prabowo sebagai orang yang mau mengalah karena dia mau jadi menteri, itu jelas berseberangan dengan kenyataannya gitu. Video Deddy Corbuzier ini sama kayak apa ya? Sama kayak kita lagi mabuk lah gitu. Orang lagi mabuk tuh gimana? Happy gitu, happy, bahagia, lupa dengan kenyataan, lupa dengan fakta-fakta yang ada di dunia nyata. Tapi ya nanti kita setelah terbangun besoknya atau 2 hari setelahnya kita sadar gitu bahwa terlalu buruk, terlalu banyak kenyataan-kenyataan yang mustahil untuk dibantah. Karena apa? Ketika Prabowo menjadi menteri, itu bukan atas kehendak Prabowo yang mau merendah, enggak gitu. Itu atas kehendak presiden yang mau mengalah. Karena Prabowo jadi menteri ya kehendak presiden gitu. Yang milih kan Pak Jokowi gitu. Jadi yang rendah hati itu ya Pak Jokowi. Kalaupun misalkan Prabowo mau berkoalisi, mau menawarkan koalisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, bawa partai Gerindra, kan yang ditunjuk jadi menteri belum tentu Prabowo gitu, bisa aja orang lain gitu kan. Iya kan. Jadi kalau dipersepsikan, disimpulkan sebagai mengalah, itu bagi saya nggak masuk akal. Tapi ya sekali lagi, namanya juga orang mabuk, ya boleh-boleh aja terinspirasi sejenak. Jadi mungkin kalian juga yang nonton sehari 2 hari ya, kalian juga akan sadar gitu. Tapi sekarang bagi yang mau sadar lebih dulu, saya ingin sampaikan beberapa poin yang menarik gitu. Karena ketika Prabowo mau jadi menteri, itu kan kehendak Pak Jokowi. Dan 2014 itu Pak Jokowi juga mengalah, datang lebih dulu ke rumah Prabowo gitu. 2019 juga sama, Pak Jokowi juga mengajak Prabowo untuk bertemu lebih dulu. Jadi ya yang mengalah sebenarnya Pak Jokowi. Dengan dia menang gitu, tapi kemudian dia mengalah untuk Prabowo. Bahwa
Prabowo jadi menteri bagi saya, dalam analisa saya itu adalah hadiah untuk seorang Prabowo. Kenapa? Karena ketika 2014 Pak Jokowi nggak mau Prabowo atau Gerindra masuk dalam koalisi. Karena Pak Jokowi maunya Gerindra tetap di luar, tetap berkuar-kuar, tetap semangat untuk maju di Pilpres 2019. Kenapa? Karena ya cara mengalahkan Prabowo itu gampang gitu. Daripada Pak Jokowi membangun nama baru atau musuh baru, lawan baru, ya mending lawan Prabowo gitu, gampang ngalahinnya. Masa kalian nggak sadar sih? Jadi kalau kemudian sekarang Prabowo jadi menteri, ya karena emang 2024 Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi, nggak bisa maju sebagai capres lagi, dan itu ya ucapan terima kasih kepada Prabowo yang sudah berhasil mensukseskan dirinya maju menang 2 periode. Itu ucapan terima kasih aja. Dan dari sisi Prabowo, ya daripada enggak gitu kan. Sebelumnya kan sudah oposisi itu, sekarang diajak koalisi, kemudian dikasih jabatan menteri, ya daripada nggak ada sama sekali, ya mending ya jadi menteri gitu kan. Sama seperti ada pepatah itu, lebih baik telur sekarang daripada janji ayam masih besok gitu. Nah Prabowo ini dikasih telur sekarang, ya menteri inilah gitu. Dan ketika Prabowo jadi menteri, saya juga pernah saya bikin videonya bahwa ada informasi A1 yang mengatakan bahwa Prabowo ini menempatkan orang-orangnya di Kementerian BUMN dan sempat berseteru dengan Erick Thohir. Ada videonya ya di sini, nanti kita tayangkan gitu. Nah, kalau ketika dia menikmati kekuasaan seperti sekarang, itu kan kemudian muncul banyak pertanyaan-pertanyaan kasus-kasus gitu. Sama seperti PT PMI dengan kasus pembelian alutsista sebesar 1.700 triliun. Ini menarik juga dibahas di video ini, meskipun sebenarnya itu nggak menjawab apa-apa, justru menjawab sisi gelap seorang Prabowo kalau kita mau sadari ya. Karena Prabowo bilang kalau sampai markup 600% akan saya laporkan ke presiden. 600% loh. Jadi kalau 500 masih boleh kayaknya itu ya. Masa targetnya 600 sih? Jadi kalau 200 gimana? Kalau 400% gimana? Bukan markup itu. Nggak mau dilaporin presiden gitu. Itu maksudnya. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Prabowo sekarang itu ya benar-benar dimanfaatkan untuk logistik 2024 gitu. Dan Prabowo juga sudah mengakui itu. Katanya kalau orang kerja ya wajar dapat untung, tapi ya jangan kebanyakan. Maksud definisi kebanyakan ini kan berbeda-beda antar kita. Kalau saya markup 100% itu udah kebanyakan. Tapi dari persepsi Prabowo nampaknya markup itu jangan sampai 600 gitu. 590 masih boleh kayaknya itu ya. Dan di PT PMI ini dengan kasus 1.700 triliun anggaran alutsista, itu ada 4 kader Gerindra. Satunya memang sudah mantan kader, tapi dulu pernah jadi kader. Dan 3 ini kader aktif Gerindra. Kalau mau dibilang kebetulan, kok ya kebanyakan, kebetulannya gitu, terlalu banyak. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa nampaknya pengadaan alutsista dengan klaim Prabowo mau langsung membeli dan ia tetap menggunakan jasa-jasa orang lain yang boleh ngambil keuntungan dalam persepsi apakah itu nggak sampai 600% begitu ya, mungkin bisa 500 atau 400%. Kita nggak tahu di realnya seperti apa, tapi kira-kira intinya ya kayak gitu, sama gitu. Ini cuma bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi uang aja, anggaran dari APBN gitu. Sangat busuk sekali. Kalau kemudian Prabowo bilang, ini juga dibahas, berkali-kali dibahas, bahwa ada seorang militer berkata bahwa 40 tahun lagi kita tidak akan berperang, tapi kemudian tiba-tiba setahun setelahnya kita perang. Dan itu makanya Prabowo mau siap-siap. Kita nggak boleh lengah, nggak boleh leyeh-leyeh katanya. Tapi ya mungkin itu benar, pernah terjadi. Tapi bukankah di Pilpres, di debat Capres, Prabowo mengutip referensi novel fiksi? Prabowo pernah bilang kan bahwa Indonesia bubar 2030 atau 2000 berapa gitu. Indonesia bubar, dan belakangan kita tahu ternyata referensinya itu adalah novel fiksi. Aduh, batuk. Jadi ketika Prabowo bercerita soal dia siap menjadi presiden, jadi ini kontennya menarik. Jadi Deddy Corbuzier itu bertanya berkali-kali soal kesiapan Prabowo sebagai capres, mau nggak maju lagi 2024. Prabowo tuh sempat ya gimana, tapi kemudian bilang bahwa kalau rakyat menghendaki, kata dia siap untuk maju. Namanya ini mengabdi. Saya jujur ngakak gitu kalau ngelihat Prabowo jawab dengan serius begitu. Karena apa?
Karena ngapain nanya kalau rakyat berkehendak gitu? Kan jawabannya udah jelas gitu. Prabowo maju sama Bu Mega kalah sebagai cawapres. Maju sama Hadra Jasa kalah sebagai capres. Kemudian maju sama Sandiaga Uno kemarin kalah lagi. 3 kali kalah. Kemudian Anda mau mengatakan kalau rakyat berkehendak, gimana? Udah jelas jawabannya rakyat nggak berkehendak. Udah 3 kali ditolak, masih bicara soal kehendak rakyat gitu. Ini kolot luar biasa gitu. Jadi kalau saya sih bagi Prabowo seperti yang sekarang dia punya jabatan sebagai kementerian, itu tidak menunjukkan sisi-sisi positif apapun gitu. Ketika dia diberi jabatan juga nggak ngapa-ngapain kok gitu. Nggak ada apa-apanya, malah muncul kasus soal 1.700 triliun, muncul kasus dia maksa minta orang jadi komisaris BUMN. Jadi kementerian yang gagal sebenarnya. Apa sih prestasi Prabowo selama jadi menteri sekarang? Apa? Nggak ada gitu, nggak ada sama sekali, dan kita nggak tahu. Tapi dari sisi lain, saya memang mengakui bahwa video ini berhasil, sangat berhasil untuk sebuah kampanye. Dan saya akui Deddy Corbuzier sangat cerdas mengemas video ini. Karena apa? Karena Prabowo nampak begitu nyaman gitu, nyaman sekali untuk menjawab. Meskipun sekali lagi itu sama kayak orang mabuk begitu. Dan kita akhirnya juga sadar bahwa ternyata ada banyak persoalan yang sebenarnya itu pengen kita tanyakan dan itu nggak terjawab sama sekali, bahkan nggak dibahas. Kan kita penasaran tuh, siapa orang pertama kali yang mengumumkan, yang memberitahu informasi kepada Prabowo soal Ratna Sarumpait digebukin? Siapa? Penasaran kita. Fadlizon apa Nani SDA gitu kan? Siapa sebenarnya? Kemudian kenapa Prabowo sampai mau untuk konpres dan membela Ratna Sarumpait padahal itu hoax? Kita penasaran apa yang dibicarakan oleh Prabowo dan Rizik ketika di Arab sana. Apakah Prabowo juga ngasih biaya ke Rizik, yang Rizik nggak kerja itu dan dikasih biaya gitu selama di sana? Kita penasaran gitu. Kemudian soal Abdul Somad ketika jelang Pilpres 2019 dan bilang bahwa Abdul Somad ini sudah bertemu dengan ulama yang sampai memimpikan Prabowo sampai 5 kali siap jadi presiden katanya, dan semua masyarakat itu sudah begini, sudah kode jadi presiden. Saya penasaran berapa ya biaya untuk membayar Abdul Somad untuk promosi semacam itu. Karena ternyata kalah gitu. Kemudian siapa sih orang di belakang Prabowo yang menginfokan bahwa dia menang dan meyakinkan bahwa Prabowo ini menang sampai mau sujud syukur 2 kali loh. Itu keledai aja nggak mau jatuh 2 kali, ini Prabowo jatuh 2 kali gitu. Sujud syukur lagi padahal kalah. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada banyak kita pengen tahu jawabannya, tapi nampaknya memang kalau ditanyakan dan Deddy Corbuzier mau menanyakan itu, nampaknya Prabowo jadi gak nyaman untuk menjawab karena itu gak menarik untuk ya gimana, ini kan konten-konten promo jelang 2024, jadi harus bagus dan bagus-bagus gitu. Tapi sebagai pakar mantan saya ingin menutup seperti ini, bahwa mungkin ada banyak orang bisa digombalin. Video-video Prabowo dengan Deddy Corbuzier tuh pernyataan pertanyaannya tuh sama seperti gombal lah. Sebagai pakar mantan saya sudah paham gitu. Mungkin sebagian orang kemakan, tapi saya nggak bisa gitu. Dan pesan saya adalah sama, bahwa yang menyakitkan itu bukan kegagalan, tapi tingginya harapan. Maka selama Prabowo Subianto punya harapan untuk jadi presiden, maka ketika gagal, dia akan terus merasakan sebuah kekalahan dan kekesalan. Jadi ya silahkan dipertimbangkan bagi Pak Prabowo. Kalau mau maju 2024 silahkan ngelawan Ganjar, dan mungkin itu akan lebih mudah bagi Ganjar untuk mengalahkan. Tapi kalau mau Anda mendukung benar-benar untuk NKRI, mari dukung bersama-sama, dukung Ganjar Pranowo. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.